Aku takut lur, sumpah. Aku kalau masalah tempat-tempat gini nggak berani macam-macam aku. Maaf lur, kontenku sampai sini doang maksudnya. Halo lur, selamat sore. Oh enak adan lur, lur. Hati-hati ya cintaku, sayangku. Oke lur, kali ini aku rencana mau konten kecil-kecilan latihan sama Wer karena bentar lagi ada acara gede yang bakal tak ikutin. Di kewajiban acaranya apa? Yaitu biasalah, nanti kalian lihat sendiri. Pokoknya ini aku persiapan buat acara tersebut. Lur. Dan acara ini pakai WR, wajib pakai WR. Halo Maka. Kali ini aku mau bikin konten cerita sih lur. Ini udah tak persiapin si Wer sama Sono, nanti pakai si Kebu. Nah, kali ini mau cerita tentang horor pengalamanku pas di hutan ditarik sama orang gede alias gendruwo. Semoga nanti diberi aman ya. Kita bukan gimana. Jadi kali ini aku mau ngasih ke kalian tempatnya dimana aku pas kejadian itu, sama nyeritain ada terowongan yang sangat misterius. Bukan misterius, bukan sih, terowongan yang katanya teman-teman tuh mistis dan bisa tembus dari kota A ke kota B. Penasaran kan? Langsung aja kita gas ke sana bersama Sono ini tuh. Kalau aku sendirian tuh takut tuh, makanya ngajak Sono. Bismillah, om-kaman. Assalamualaikum. Sebelum cerita aku mau permisi ke leluhur sini. Semoga aman ya aku cerita seperti ini. Lewatnya mana ini? Wah enak. Lagi kering nih. Enak. Oke lor, ini sekarang aku udah di kawasan Pondok Agung yang aku ceritakan ya, di hutan sini. Aku sama Mas Dika itu malam-malam jam 10 atau enggak 9 pas bulan Ramadan lur, karena itu kan kalau bulan Ramadan kan aku sering terabas sendiri tuh malam-malam. Bukan sendiri, maksudnya terabas malam-malam gitu. Nah, pas waktu itu aku sama Mas Dika doang, 2 orang tok ngetril ke sini, kita cari jalur daerah sini. Terus tujuannya itu kita ke mana? Ngantang. Jadi harus nembusin ke sana dulu lur. Pas waktu itu kita hujan lur, agak hujan gerimis-gerimis gitu. Jadi kita start udah hujan. Jadi jalurnya ya agak licin karena ini kalau kering gini masih enak. Kalau udah hujan, waduh agak ribet pas waktu itu, cukup mencekam. Jadi aku kayak di tanjakan gini terus ditarik sama sesuatu itu. Yes, nanti aja aku ceritakan pas di sana aja, biar lebih seru itu. Yes, lanjut kita guys. Gelap banget ya lur, siang aja udah gelap, apalagi malamnya itu cukup lumayan gelap, bikin bulu kudu merinding. Nah, sebelum kita lanjut ke hutan sana yang dalam, tak ceritain dulu.
Kalau di tempat sini tuh ada gundukan ini tuh ada cerobong lur. Cerobong apa ya, pipa gede. Itu dalamnya air lur, buat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah di dalam cerobong ini sampai ke sana. Nah nanti tak ceritain juga, bakalan nyambung sama cerita horor ini. Pokoknya kalian jangan skip cerita ini, kalau skip nggak paham. Nah ini mulai dari sini udah agak ser-ser nih loh, kalau kalian malam-malam lewat sini sendirian apalagi. Nah aku tak jamin, aku aja yang anak Kasembol sendiri belum pernah kesini sendirian malam-malam, karena cukup menakutkan. Meskipun jalannya kayak gini, tapi di sini tuh agak gimana gitu. Habis ini kita masuki wilayah cukup bikin ser-ser ya lur. Nah ini dia. Nah, apalagi ya, ada gerdunya ini tuh ada ini ya. Ini wilayah sini kata teman-temanku itu agak gimana gitu. Nah di sini kita masuk jalur yang ke hutan yang bener-bener aku di nganu sama nganu. Nanti tak ceritain di dalam aja. Ini aku suruh nemenin sono karena aku sendiri takut banget loh. Nah, assalamualaikum pamit misi. Nah kita kalem-kalem aja karena sambil cerita ya, gak sabar. Nah di sini tuh namanya hutan Pondok Agung loh, karena sesuai daerahnya namanya Pondok Agung. Ini masih jam berapa ya? Jam 4 ini, jam 3 ini loh. Udah gelap ya kayak gini, apalagi ya masuk sana itu. Oke, mulai cerita dari sini, semoga nanti pas sampai sana pas ya lur. Masih kurang dikit lagi lur sampai. Ini milik perhutani ya lur, bukan milik perseorangan. Kalau setauku sih. Tapi kalau yang sebelah sana itu udah milik perseorangan. Kalau yang atas sampai dari sini sampai atas ini milik perhutani. Saya lewat sini loh enak. Lewat sungai. Jalur ini biasanya dibuat off-road juga lur. Tapi menurut teman-teman ya lur, emang kalau malam-malam kesini tuh agak banyak orang heran. Janganlah kalau malam-malam kesini, bahaya. Ya karena nggak tahu kenapa ya kok bilang gitu. Karena di sekitar sini juga ada punden lur. Nanti kita bakalan ke sana kalau pundennya buka. Awal-awal aku dulu ngetrail tuh ya belajarnya di sini lur. Belajarnya di sini, terus kan jalurnya masih lop-lopan biasa ya. Terus di sana tadi ada tanjakan dikit-dikit gitu. Nah belajarku ya di sini. Kalau pas hujan di sini, waduh ampun, sumpah ampun banget lur. Bikin tenaga cepet habis. Aku agak lupa ingat di jalur ini yang mana. Nah di sini udah hawanya nggak enak sih lur. Pas masuk daerah sini ada yang tiba-tiba manggil aku lur. Oi Yan gitu. Oh Yan, ini ada rumah. Oh bukan, pertanian. Iya lur bener, ada yang manggil aku Yan. Tapi aku nggak bilang mas Dikaduh, iki merinding aku. Wes mulai merinding lur. Nah ini tanjakan. Mulai merinding aku di sini. Semoga aman lah. Bismillah. Assalamualaikum. Yang sebelah kiri ini bisa dibuat tanjakan loh, karena lebar banget sampai sana ini nanjak terus. Tapi kita lewat pinggir-pinggir aja ini. Nah, kayaknya ini. Bismillah. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Nah, ini. Bismillah. Oke, ini di sini bakalan tak peragakan gimana pas posisi aku. Nah, di tempat iki no. Assalamualaikum. Jadi pas waktu itu aku di situ sama Mas Dika. Sini tak peragakan ya. Nah posisi ini Mas Dika itu di sini. Nah, jalur ini Amit Bah. Assalamualaikum. Pas waktu itu Mas Dika itu di sebelah sini ya. Ini jalurnya belum ada pavingan di gini. Terus pas di situ itu biasanya emang ada apa jembatan. Nah pas aku malam-malam kesini itu memang jembatannya udah rusak. Bukan rusak, miring gitu. Dan kita pas hujan takut kan, ini udah malam dan sungainya cukup dalam. Ya akhirnya kita nggak berani lanjut ke sana lur. Akhirnya kita lihat-lihat dulu. Mas Dika tungguin di sini. Aku udah kebablasan turun ke sana. Motornya tak taruh sini aja biar enak cerita nih. Mas Dika posisinya masih kayak gini, cuman aku udah kebablasan turun sampai sini. Sampai sekitaran sini lah. Dan belakangku pokoknya ya udah lupa lah, udah 2 tahun yang lalu. Nah ini dia lur. Jembatannya
insya Allah sebelum ini ada jembatan yang rusak. Ini cukup dalam ya lur. Lah posisinya dulu itu jembatannya sebelah sini. Sebelah sini. Ini yang baru ya. Jadi yang dulu itu sini miring, terus dibangun lagi yang baru yang ini. Cuma sekarang udah rusak. Nah posisiku udah sampai sini ternyata rusak. Terus aku puter balik. Aku puter balik. Set. Posisiku di sini. Ini jalurnya nggak ada pavingnya ya. Cuman gini doang dan sedikit ada bebatuan kayak gini. Nah posisi di sini tuh gas udah nggak bisa, udah nggak bisa. Padahal di sini ya kayak gini, nggak ketenggak batu, nggak ketenggak akar atau apa gitu. Just letter gini, tetap nggak bisa. Tak tarik nggak bisa. Sebenarnya nggak terlalu licin juga ini lur, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Nah di sini Mas Dika tuh diem aja, nggak mau nolongin aku, nggak mau bilang apa-apa, cuman diem tok. Aku mulai merinding. Kita lanjut aja, nanti ceritanya sambil jalan. Amit bah, yuk lo. Ini udah gelap banget ini. Kayaknya ini jam 4:30 no? Jam 4-an. Jam 4. Ya, awannya agak Iya, awannya agak. Ya sampai bah, jangan ceritaan lo yang ada di sini. Fotonya lintang bah, ini sambung cerita mawon. Oke lanjut ceritanya sambil jalan aja karena di sana aku nggak enak. Pas Dika kan di atas, itu nggak berani bilang apa-apa, cuman ya diem dong, nggak mau bantu, nggak mau apa. Oh asem Mas Dika. Ya gimana sebisa mungkin aku usaha sendiri lur. Akhirnya aku kayak Amit bah gitu, bilang Amit bah gitu, tiba-tiba motorku bisa itu lur. Agak ada traksi gitu. Sebelumnya kan nggak ada traksi. Nah tiba-tiba ada traksi, terus naiklah aku. Nah pas di atas itu Mas Dika itu langsung mau ngajak pulang. Padahal kita barusan masuk alas, barusan nganu lur, barusan ya masuk hutan. Kita belum jalur lama lah. Ya kayak jalur aku tadi lur, kan masih bentar tuh. Dulu belum zamannya aku ngonten lur, masih aku belum ngonten lah, masih awal-awal ngetrail itu. Kayak gitu. Terus pas udah kita cepet-cepet keluar, Mas Dika minta keluar, aku udah kerasa nih, wah pasti ada apa-apa ini kok tiba-tiba minta keluar loh. Ya akhirnya kita keluar, lumayan tergesa-gesa sih keluarin lur, ketimbang pas masuk itu. Mas Dika kayak cepet-cepet gitu. Mas Dika cepet, aku yang ngejar, aku yang takut toh, wong ditinggal ya. Pas itu kan masih pinter Mas Dika ya ngejar. Kencengan dia loh. Dulu sama-sama pakai kaliki juga sih. Terus ketika pas aku yang dipanggil Yan, itu aku dipanggil lagi cuk. Sumpah aku dipanggil lagi tuh. Aku makin dredeg loh. Aduh, kok ada yang manggil lagi di posisi yang sama. Wah iya, aku malah gaspol itu, kayak rasanya aku yang skillku biasa jadi skill dewa. Pasti ya gak skill lumayan bisa kenceng gitu loh. Karena terpaksa ya. Wes aku harus deket sama Mas Dika ini karena Mas Dika udah di depan. Nah, aku dipanggil itu wes gue gopoh lah. Akhirnya udah ketemu Mas Dika, terus kita alhamdulillah sampai ke jalan yang aspal tadi. Nah di situ Mas Dika bilang gini, ayo ndang ngopi yuk, enak iki ngopi gitu. Aja ngetril gak penak apa nih gitu. Waduh aku langsung rasa malah oh iya bener. Wes iki mesti ono apa-apa, mesti ada apa-apa tadi yang aku nggak bisa itu. Ternyata benar. Kita sesampainya di tempat kopi ya, Mas Dika itu bilang gini, tadian kamu itu kayak ditarik orang gede di belakangmu. Kamu itu kayak dirangkul. Cuk, aku dirangkul kayak barang gede gitu loh. Waduh, aku langsung ser gitu loh. Waduh, apa mas barang gede gitu? Ya ternyata itu tadi loh, kata Mas Dika. Pokoknya wongnya gawedian, ada bulunya banyak. Wes kayak beruang nih kan loh. Kamu kayak ditekep beruang kan, rai ini ki rai menungso. Berarti wajahnya wajah manusia, tapi beruang wujudnya kayak beruang. Loh ya lor, tadi lupa di situ ada nganu sebenarnya. Ada apa? Ada ini loh, apa namanya, punden. Cuman lupa nggak tahu bahasa sana. Ya lah, kapan-kapan ya. Nah habis itu pas ceritaan kayak gitu, aku langsung alah wes untuk ada yang metu. Terus aku mikir gini, makanya mas, mang itu wangel banget aku mau ada traksi itu nggak ada terus. Terus aku bilang amit bah baru bisa ini bisa traksi gitu loh. Berarti segini doang cerita horornya yang tentang mbah dirangkul orang mirip beruang itu.
bakalan gede mirip beruang. Ya alhamdulillah aku masih bisa selamat keluar dari hutan pas waktu itu. Padahal pas hari puasa ya, Ramadan ya, kok ada kayak gitu ya, nggak tahu lagi. Mungkin penglihatannya Mas Dika juga kayak gimana. Aku cuma menceritakan apa yang dilihat Mas Dika dan apa yang aku alami, ternyata sinkron gitu, makanya ya tak cocokin ya cocokin. Yes, mungkin berdoa aku kurang banyak, permisiku kurang banyak, makanya bisa sampai seperti itu. Ya tips buat kalian kalau mau masuk hutan, kebun siang, malam, sore, pagi, tetap permisi loh. Tetap permisi, jangan terlalu sombong, terutama sombong. Kita barbar nggak apa, yang penting jangan terlalu sombong menurutku. Menurut pengalamanku ya ini, kalau kita barbar naik trail itu udah barbar loh. Tapi kalau kita udah sopan, berarti sopannya kita permisi itu, insya Allah aman loh. Insya Allah aman lah, nggak sampai terjadian, karena banyak terjadian aneh-aneh yang menurut yang pernah aku alami, kayak hal-hal yang di luar nalar gitu. Terus nanti kita lanjut berjalan tentang horor ini, cerita tentang horor ini dilanjut part lagi. Nah sekarang aku mau lanjutin part ini biar lebih panjang. Kita sekarang ada di atas pipa yang besar banget. Bawahnya ada pipa, 2 pipa gitu, gede banget nih, segini pipa nih, bayangin aja manusia bisa masuk. Dan sering terjadi manusia masuk sini, itu pas keluar udah nggak bernyawa. Alhamdulillah. Nanti tak ceritain ini pipa-pipa apa, dan nanti bakalan nyambung juga sama cerita yang bakal di depan sana. Ada kayak apa, terowongan yang katanya sih menuju ke Ngantang gitu loh. Yowes gitu aja. Kalau yang ini cerita ini rame, nanti ini part ini kita ceritain lagi, lanjut part 2 lur. Oke, langsung aja kita review jalanan ini. Kita di atas terowongan menuju ke pintu terowongannya lur, yang katanya masih ada apa ini, jebakan zaman prasejarah zaman Belanda. Katanya masih ada jebakan yang bisa membunuh manusia, dan katanya juga menyimpan banyak misteri di dalam situ. Ini jadi yang bakal tak ceritain ini ada 2 versi ya. Ini versi yang aku dapetin pas waktu sekolah SD SMP, itu dari teman-teman yang daerah sini, sama versi satu lagi yang dari orang-orang yang bekerja di PLTA. Nanti menurut kalian suka yang versi mana dan percaya versi mana, terserah kalian. Yang penting aku menceritakan semuanya versinya biar lebih seru gitu loh. Oke, kalau satu versi aja nanti kurang panjang video ini. Tempat ini tuh bernama Pondok Agung. Nah, sini Pondok Agung Mendalan. Nah, yang ada pintu gerbangnya yang bakal tak ceritain itu namanya Mendalan. Udah masuk ke Mendalan. Nah, katanya lur, di terowongan itu kita kalau masuk itu bisa langsung menuju ke Ngantang. Ngantang itu ada di balik gunung ini. Ada 2 gunung, satu terus satu lagi. Apa satu doang ya? Pokoknya kita menerobos ke bawahnya sini, terus kita bakalan ke Ngantang lur. Katanya sih seperti itu kalau menurut cerita si teman-teman sekolah ya. Ini ceritain yang teman-temanku sekolah dulu biar lebih seru. Ada orang bacok. Amit, Mbak. Jadi kalau kita lewat perjalanan pakai motor ya, kalau kita terabasan lewat hutan itu 15 menit dari Mendalan ke Ngantang. Lewat aspal pakai motor itu sekitar setengah jam lur. Jadi bisa bayangin jaraknya seberapa jauh? Ya jauh. Kalau jalan kaki bisa setengah hari itu. Terus makanya aku kayak mikir kayaknya nggak mungkin deh ada terowongan sejauh itu. Nah terus di dalam terowongan itu banyak terdapat kayak nganu nih lur, apa jebakan nih, jebakan contohnya kayak kalau kita menginjak ada ranjau nih gitu. Terus ada kayak banyak lah katanya teman-teman itu, kalau kita ke situ kalau nggak tahu arahnya kita bakal tersesat lur, karena di situ banyak cabang-cabangnya yang makin mengecil terus kita buntu gitu. Nah gitu, makanya itu pintunya ditutup. Penasaran gak kayak gimana? Nah ini kita di sini sampai lur. Oke, ini dia mulai dari sini. Nah ini gerbangnya gede banget. Nah ini ditutup sama plat besi ya lur. Ini tutup sama plat besi yang cukup tebel, makanya membuatku penasaran dalamnya kayak gimana. Apakah emang seperti diceritakan teman-teman berbahaya? Terus yang di sini ada juga lah ini. Wow, aku mau masuk takut. Kita lanjut aja. Ini platnya cukup besar. Nah ini ada, nggak tahu buat apa. Terus ini dikunci lur. Nah ini yang paling dari dulu selalu dikunci, yang ketiga yang ini. Nah, oh ini kemarin buka. Oh enggak, ini dikunci. Ini juga selalu dikunci lur. Cukup tebel ini.
dikunci terus. Nah ini yang buka ini yang buka lah, dalamnya kayak gitu. Ini nggak berani masuk sih aku, takut. Ngeri ya aku ya. Ngeri toh? Sumpah ngeri tenan. Delon ini kayak Resident Evil loh ya. Iya. Meski sering lewat sini tapi Gerun tahu nak buka nih kau. belum. Aku takut lur, sumpah. Aku kalau masalah tempat-tempat gini nggak berani macam-macam aku. Maaf lur, kontenku sampai sini doang. Maksudnya nggak berani aneh-aneh masuk gimana gitu. Karena takut, ya takut lah pokoknya. Pokoknya gitu loh. Ini nggak plat besi ya, ini seng. Oh plat besi ya? Tak kira seng loh. Besi tebel lagi. Di Selawat akan ada tapi Kayak seng toh. Ternyata plat besi tebel lur. Yang di sana lebih tebel yang ini. Hah? Merinding. Kowe ro delone ku nomor hi. Nah, di atas sana ada apa? Nganu lur. Cerobong buat ini, buat apa? Di sana itu lah itu cerobong gede buat pengaliran air. Oke, kita lanjut karena aku takut. Langsung lanjut, kita lanjut ini. Seperti ini penampakannya. Yang atasnya ya cukup segitu. Ya pantas lah ini kalau disebut terowongan. Terowongan kedua ini agak lebar ya lur. Tak shooting pas buka lebar tadi itu. Nah yang sebelah sana sendiri itu agak mengecil gitu. Ada 2 pintu. Nggak tahu aku wis. Penasaran aku. Nah sambil pulang, aku sambil cerita kita pulang lewat Kali Konto aja. Itu yang versi dari temanku yang kerja di PLTA ya lur. Bukan dari teman-teman SD atau SMP. Mungkin imajinasinya udah beda ini. Mungkin ini yang realnya ya. Kalau aku sekarang sih ya udah gede, pikirnya ini yang kayaknya yang relevan sama yang ada pintu yang di situ gitu loh. Nah, jadi yang kata temanku yang kerja di PLTA itu tuh nganu lur. Apa namanya? Sebuah gudang buat penyimpanan kabel-kabel PLTA. Monggo. Kabel-kabel PLTA. Jadi kabel-kabel PLTA disimpan di situ karena nganu kan PLTA kan deket sini itu cerobongnya itu ada di deketnya situ, makanya kayak kabel-kabel alat-alatnya apa ditaruh di situ biar lebih gampang pas maintenance. Seperti itu sih kalau cerita dari teman-teman PLTA. Jadi menurutku yang lebih beneran bisa dicerna ya yang PLTA itu sih. Untuk yang lain nggak bisa, masih ngawur sih. Mbak, ye, matur suwun. Jadi mana nih yang menurut kalian lebih dapat dipercaya dan menurut kalian lebih realistis, relevan sama cerita yang tadi? Komen di bawah loh. Kalau aku sih lebih percaya yang cerita kedua ya. Jadi yang cerita kedua itu menceritakan kalau faktanya itu bukan jebakan atau goa, tapi melainkan itu tempat penyimpanan buat buat apa? PLTA. Ngono lur. Ya wes sekian cerita dariku yang horor-horor. Semoga nanti bisa ceritain lagi karena masih banyak kisah horor yang lain yang mungkin bisa jadi cerita malam kalian.